Terus ke-89 ini satu paket. Ini kemarin saya bahas juga di khotbah. Kalau di gereja ada berkata-kata dalam bahasa roh, maka harus ada yang menafsir gitu ya. Nah, ini kita kekurangan orang menafsir. Saya belum ketemu terus terang. Satu pun belum pernah. Tapi saya ke gereja yang karismatik yang mempraktekkan bahasa roh, belum pernah ada muncul satu yang menerjemahkan. Kalaupun ada yang menerjemahkan, itu saya merasa ini kok mungkin ini membedakan rohnya. Jadi yang menerjemahkan ini kok KW gitu ya, palsu gitu. KW super gitu. Jadi saya sendiri dalam tahap tertentu bisa mengenali. Jadi kalau orang berbahasa roh itu ori atau tidak, asli atau tidak gitu ya. Kemudian kadang dalam tahap tertentu ngerti artinya. Jadi kalau saya mendengar orang berbahasa roh, ada dua versi, ada yang manusiawi, yang ikut-ikutan itu, ada beberapa yang gitu. Nah yang spirit, yang roh, itu banyak yang saya dengar itu nggak bagus isinya. Setanik gitu ya, bukan Roh Kudus itu. Tapi itu bisa ditafsir dengan indahnya oleh salah satu orang gitu. Terus saya jadi mikir, ini yang nafsir ini juga palsu gitu ya, rohnya. Kenapa dia tidak bisa ngerti bahwa ada kepalsuan di dalam bahasa roh ini? Kok malah mendukung gitu ya? Ini jadi pertanyaan bagi saya sendiri gitu. Awalnya saya bertanya kenapa kok nggak cocok gitu ya. Awalnya hanya feeling saja. Tapi setelah kita di El Sadik demikian banyak, jadi ngerti. Oh ya memang kita berbeda roh. Gitu. Oke, itu pembahasan singkat dari 9 karunia. Nanti di sesi selanjutnya akan kita bahas. Terus kemudian saya pengen mengutip ini Yohanes 3:8 ya, teman-teman perlu selalu ingat ya kalau membahas karunia roh. Karena saya sering melihat karismatik, ada beberapa gereja yang mengajarkan karunia roh itu bisa dipelajari. Dia mengajarkan untuk kalau kalian nggak bisa berbahasa roh, tirukan saja. Nah dari mana doktrin itu? Itu doktrin salah ya, doktrin yang berdusta. Karena di Alkitab itu karunia roh itu seperti ini di Yohanes 3:8 ini. Seperti angin. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, kemana ia pergi tidak tahu. Demikian halnya dengan tiap orang yang dilahirkan dari roh. Jadi kalau orang sudah lahir baru, punya karunia roh, itu pasti. Tapi karunia apa itu tidak tahu. Orang bisa tidak tahu. Ngertinya nanti setelah berbuah gitu. Dulu ketika saya lahir baru, tidak ada yang ngerti bahwa saya bisa berbahasa roh. Saya anti karismatik. Saya tidak mau yang namanya karismatik. Gara-gara SMA ini ya. Jadi tonjok-tonjok pendeta karismatik supaya rebah gitu. Makanya saya punya alergi dengan perilaku yang karismatik. Tapi ketika tadi saya bilang saya minta pengetahuan ketuhanan, itu dikonfirmasi dengan saya berbahasa roh pertama kali 3 jam gitu. Dan itu saya merasa kayak ibadah gitu ya. Saya sendirian, tapi saya merasa kayak nyanyi-nyanyi ibadah. Dan saya merasa tenang gitu, damai. Dan itu pun kayak terpendam juga gitu. Artinya itu muncul, lahir gitu ya. Karunia muncul gitu. Tapi tidak terasa. Terasanya sekarang di El Sadik. Apalagi dengan pelepasan gitu. Sebelum ada pelayan pelepasan, saya jarang sekali menggunakan. Karena ya tadi saya masih agak nggak seneng gitu ya dengan ekses negatif dari karismatik. Ya, jadi ragu ini dari Tuhan atau tidak, ada itunya gitu. Tapi begitu sekarang, berguna ternyata ya. Apalagi kita punya penafsir bahasa roh, jelas, spesifik gitu. Dia bisa menerjemahkan apa yang saya omongkan. Oh berarti ini benar. Ini bukan sekedar setanik, halusinasi ataupun pemikiran saya gitu. Jadi omongan yang nggak jelas itu dia bisa nafsir, dan saya sendiri juga paham gitu. Jadi ada beberapa penafsiran dari beliau ini yang saya udah pahami dulu. Jadi ketika dia ngomong A, oh ya berarti kamu benar sesuai pikiran saya. Jadi begitu.
Jadi itu cara saya meyakini saya punya berkata-kata dalam bahasa roh gitu. Karena bisa ditafsir dan dia menafsir sesuai pemikiran saya. Jadi kalau dia ngalor ngidul nggak jelas, nggak sesuai, berarti dia palsu. Makanya dulu teman-teman ikut yang di retreat di Kaliurang, saya ngomong di tes ini siapa yang bisa nerjemahkan, 1-2 saja, yang lain ini pemikiran sendiri. Nah, itu ngetesnya hitam putih, tidak ada kepalsuan. Kalau ngerti ya ngerti, kalau tidak ngerti ya gak akan ngerti. Terus dia melencong ke sana ke kemari. Karena gak ada gong kali gong ya. Saya tidak memberitahu petunjuknya, idenya gak saya beritahu. Hanya ada di pikiran. Begitu ada yang ngomong pas lah itu berarti. Nah, itu cara saya memfilter para penafsir bahasa roh itu gitu ya. Ya puji Tuhan kita punya sampel orang yang diberi karunia ini. Cara ngetes saya begitu. Walaupun dia juga belum bersih-bersih amat gitu, masih ada yang mencurigakan. Kemarin keliangan gitu dia bilang tentang ya kendali alam gitu ya. Jadi masih tipis ada yang mencurigakan. Tapi sejauh ini penafsirannya banyak membantu kita untuk menelanjangi gitu ya. Menelanjangi kerajaan setan. Ya, saya rasa itu dulu materi kita, pendek. Kita hanya mereview beberapa karunia dan beberapa yang kita praktekkan terutama di Al-Sadik ini. Nah, saya harapkan teman-teman bisa punya pengalaman, ngerti ya, maksudnya satu karunianya apa bisa ngerti dan berkembang gitu. Cara saya mengembangkan karunia pengetahuan ya saya belajar gitu. Jadi biar ada, jadi kesaksian itu harus 2 orang ya. Satu kesaksian dari karunia pengetahuannya, kedua saya cek ini yang ngomong ke saya ini karunia ini pengetahuan asli atau palsu. Kalau palsu nanti diuji dengan belajar teks, itu pasti salah. Dulu ketika SMP saya diberi pengetahuan ini, saya belum merasa lahir baru ya bahkan. Saya baca buku biologi gitu. Ciri-ciri makhluk hidup ya berjalan, makan dan sebagainya. Terus tiba-tiba ada pemahaman dalam pikiran. Oh, berarti Tuhan tuh begitu ya. Kalau Tuhan tuh hidup, berarti dia bisa diajak ngomong, bisa diajak ya seperti manusia, berdialog, berkomunikasi, debat dan sebagainya. Ternyata setelah saya belajar bahasa Ibrani, lah nama Tuhan artinya itu kehidupan. Jadi dulu inspirasi saya di SMP itu ya dari Tuhan, itu karunia. Begitu diuji dengan bahasa asli, lah kok cocok. Tuhan tuh ya memang seperti itu, arti dari namanya itu. Jadi itu yang bagi saya sendiri itu pembuktian bahwa karunia yang seperti ditulis itu ya ada gitu. Saya alami gitu. Tidak hanya teori. Oke, seperti itu ya. Saya close. Oke. Halo kamera. Ya. Oke. Jam 8.15 oke. Ya demikian materi kita ya di malam hari ini. Oh, ada yang share screen tuh ini. Siapa yang share screen? Oh, Pak Aris share screen. Ya, kita sudah ini ya sudah melihat materinya, kemudian saya sampaikan dari pengalaman saya sendiri, pengalaman beberapa teman juga di ininya. Di Pak Aris bisa matikan share screen, Pak? Ini kayaknya jadi switching terus. Jadi ini panduan yang saya sampaikan gitu ya. Nanti bisa teman-teman bisa bertanya, bisa bisa berbagi juga
kalau sudah memahami gitu ya karuniamu apa, ini juga ini apa namanya,